Pernah nggak sih Anda berdiri di depan lemari pakaian yang sudah penuh sesak, tapi masih merasa tidak punya baju untuk dipakai? Terus hal tersebut membuat Anda ingin membeli baju lagi dengan siklus yang sama secara terus-menerus. Selamat datang di era di mana pakaian bukan lagi kebutuhan pokok, melainkan barang sekali pakai. Kita hidup di masa di mana tren berubah lebih cepat daripada cuaca. Kali ini saya akan membahas tentang fast fashion. Apa itu fast fashion? Fast fashion adalah istilah untuk model bisnis industri tekstil yang memproduksi pakaian dalam jumlah besar, secara cepat, dan dengan biaya yang sangat murah. Karakteristik utama dari fast fashion yang pertama adalah memiliki kecepatan tinggi dari tahap desain hingga dipajang di toko yang hanya memakan waktu hitungan minggu dan bukan tahun maupun bulan. Lalu yang kedua adalah harga yang terjangkau, di mana perusahaan menggunakan bahan yang lebih murah dan tenaga kerja yang berbiaya rendah agar memiliki harga jual yang sangat ramah di kantong. Lalu yang ketiga adalah tren yang sangat singkat, di mana koleksi pakaian berganti sangat sering, bisa puluhan hingga ratusan musim dalam setahun, sehingga konsumen merasa pakaian mereka cepat ketinggalan zaman. Lalu selanjutnya ada produksi massal, di mana barang diproduksi dalam volume yang sangat besar. Lalu yang terakhir adalah resource yang mereka pakai sampai ke tahap limbah. Mereka ini merusak alam yang melanggar hukum-hukum yang berlaku di produksi fashion. Namun, masih banyak yang salah kaprah terkait fast fashion. Fast fashion ini adalah bisnis model atau perusahaan yang melakukan percepatan bisnis, sehingga bukan semua perusahaan yang memiliki harga murah adalah fast fashion. Belum tentu juga, karena mereka bisa jadi sudah menggunakan bahan yang organik dan sudah bertanggung jawab atas limbah yang mereka hasilkan. Tahukah kalian bahwa rata-rata orang hari ini membeli barang 60% lebih banyak pakaian dibandingkan 15 tahun yang lalu? Tapi masalahnya apa? Kita hanya menyimpannya setengah dari waktu yang kita gunakan dulu. Apa sih artinya? Kita sedang terjebak dalam siklus konsumsi yang sangat tinggi dan juga gila. Kenapa sih kita nggak bisa berhenti? Karena industri ini atau industri fast fashion tahu cara memicu dopamin kita dengan cara membuat kita merasa ketinggalan zaman jika memakai baju yang sama dari bulan lalu. Ini merupakan siklus tanpa akhir, di mana kita terus membeli baju untuk merasa bahagia. Tapi rasa bahagia itu hilang saat baju sampai di rumah. Kenapa kok bisa kayak gitu? Karena besok kita sudah tahu bakal ada tren datang lagi di dunia. Kita seperti mengejar bayangan yang tidak akan pernah tertangkap. Coba Anda pikirkan, pernah nggak Anda beli kaos harga 75.000 di mall? Of course kalian akan merasa sangat senang karena merasa dapat good deal. Padahal secara logika bisnis, kalau harganya cuma segitu, ada harga lain yang sedang disembunyikan. Jika Anda membeli kaos harga Rp75.000 dan perusahaan masih mengambil untung, kira-kira berapa sisa uang untuk orang yang menjahitnya? Lalu juga berapa sisa uang untuk mengolah limbah warnanya agar tidak merusak sungai? Ada harga yang disembunyikan di balik label harga murah tersebut. Yang pertama adalah harga lingkungan, di mana industri fashion adalah polutan air terbesar kedua di dunia. Lalu yang kedua adalah harga kemanusiaan, di mana di sudut lain dunia ada orang-orang yang bekerja 16 jam sehari dalam kondisi yang tidak aman, hanya agar kita bisa tampil beda sehari-hari. Kita merasa untung karena membayar murah, padahal kita sedang berhutang pada masa depan bumi dan juga kesejahteraan orang lain. Untuk contoh dari perusahaan fast fashion yang terkenal di Indonesia adalah Zara, H&M, Uniqlo, Shein, Forever 21, Mango, dan ASOS. Oke, kita lanjut membahas tentang berita terbaru terkait industri fast fashion, seperti yang sudah dibahas oleh konten kreator fashion bernama Dino Augusto atau dikenal sebagai dosen fashion, di mana raksasa fast fashion atau H&M ini akan tutup secara masif di seluruh dunia akibat penurunan omset sebesar 21% di kuartal 2 tahun 2025.
Ini menandakan bisnis model fast fashion sudah tidak digemari oleh masyarakat. Hal ini terjadi akibat brand Zara dan Shein yang mengapit model bisnis dari H&M itu sendiri, yang membuat brand ini berada di tengah-tengah kedua pesaing tersebut. Lalu untuk Zara sendiri sudah fokus menjadi upper class brand yang pelan-pelan sudah mulai meninggalkan atau menjauh dari industri fast fashion. Sedangkan brand Shein yang malah berkebalikannya, yaitu menjatuhkan harga menjadi sangat murah, membuat H&M berada di tengah-tengah kondisi tersebut dan tidak beradaptasi dengan perubahan tren ini. Tentunya orang akan lebih memilih barang yang lebih murah, yaitu pilihannya ada pada brand Shein. Kalau di Indonesia sendiri, orang akan menjadi lebih tertarik terhadap lokal brand yang memiliki harga berkisar 100 hingga 200 ribuan. Dulu H&M juga memberikan harga di range seperti itu. Namun seiring berjalannya waktu, dengan kondisi nilai tukar rupiah yang semakin tinggi, mau tidak mau H&M harus menaikkan harga juga. Beda cerita dengan Zara yang sudah memfokuskan menjadi brand upper class, sehingga brand Zara ini sudah tidak lagi berperang dengan harga, melainkan dengan kualitas. Faktor lain yang membuat H&M juga kurang digemari oleh masyarakat karena memiliki desain yang itu-itu aja. Sedangkan untuk pilihan dari lokal brand sekarang semakin banyak dan juga memiliki harga yang makin terjangkau. Sehingga H&M sudah tidak digemari lagi oleh anak-anak muda. Kemudian desain dan digitalisasi yang cukup terlambat diakibatkan oleh H&M yang sudah terlena dengan bisnis modelnya mereka, yaitu berupa inventory stock. Jadi generasi muda nggak mau punya baju yang sama dengan temennya. Sehingga Gen Z ini memang sudah mau memiliki sesuatu yang sangat spesifik dan juga subculture cukup spesifik dan sangat niche. Karena produk H&M ini terasa seperti baju yang generik, mau harga dibanting serendah apapun sudah tidak memungkinkan karena memiliki desain yang itu-itu saja. Selanjutnya juga dikarenakan oleh relevansi brand H&M yang dituduh dengan banyak melakukan kegiatan seperti greenwashing dan juga tidak mengolah waste dengan baik. H&M juga tidak segera shifting ke arah yang lebih sustainable, di mana sustainability adalah salah satu faktor yang cukup berpengaruh bagi industri fast fashion. Kemudian data terbaru beberapa tahun yang lalu, di mana H&M dilaporkan memiliki tumpukan stok yang tidak terjual senilai 4,3 miliar rupiah. Bayangkan, nilai segitu, baju senilai puluhan triliun rupiah cuma menjadi sampah di gudang. Kenapa demikian? Karena mereka terjebak dalam model bisnis volume, yaitu mereka harus produksi massal supaya memiliki harga yang murah, tetapi mereka gagal untuk memprediksi tren yang berubah setiap minggunya. Mereka sekarang kalah telak dari pemain ultra fast fashion seperti brand Shein yang mampu merilis 2.000 hingga 10.000 item baru setiap harinya. Beda dengan Zara yang cuma merilis 20.000 item dalam setahun karena sudah beralih dari industri fast fashion. Ini bukan lagi industri fashion, ini sudah menjadi industri polusi yang berkedok tren fashion. Jadi apa yang akan terjadi pada H&M di dunia selanjutnya, mereka akan shifting ke digital dan akan melayani customer dengan digital. Dengan begitu, kabar baiknya sekarang adalah masyarakat penjuru dunia sudah mulai sadar terkait penggunaan fast fashion yang merugikan. Sehingga banyak perusahaan fast fashion yang mengalami penurunan omset secara signifikan. Kemudian tidak hanya itu, di tahun 2026 ini menjadi tahun perlawanan bagi pemerintah terhadap industri ini. Salah satu berita paling signifikan adalah langkah Prancis yang memberlakukan pajak lingkungan sebesar 5 euro atau sekitar Rp85.000 untuk setiap pakaian dari fast fashion. Pajak ini direncanakan terus naik hingga 10 euro pada tahun 2030. Bukan hanya Prancis, pada Januari 2026, Italia juga mengesahkan undang-undang anggaran yang mengenakan pungutan 2 euro untuk setiap paket impor murah dari luar Uni Eropa dengan tujuan yang pastinya sangat jelas, yaitu adalah menghentikan banjir paket kecil dari platform luar negeri yang menghancurkan industri lokal dan merusak lingkungan. Ini adalah sinyal kuat bahwa dunia mulai sadar akan harga murah di label baju sebenarnya disubsidi oleh kerusakan lingkungan kita. Oleh karena itu, kita gunakan kesempatan ini untuk mulai mendukung produk lokal sehingga menaikkan value dari perusahaan dalam negeri kita sendiri. Selain itu, mampu menciptakan lapangan kerja untuk saudara-saudara kita di Indonesia dibandingkan dengan harus bekerja di toko retail brand impor.
Dampak lain yang juga dapat dirasakan adalah pengurangan limbah yang sangat tinggi apabila perusahaan fast fashion masih berjalan. Mari kita dukung produk lokal. Kurang lebihnya mohon